Kalau saya pribadi itu Pak, pertama ya kita nggak ngilangin ya teknologi lah ya pasti yang pertama. Yang kedua kita punya circle Pak. Jadi kita punya komunitas. Di komunitas itu nggak cuma orang sipil saja Pak. Ada beberapa interior juga ada. Ada terkait untuk pekerjaan jalan ada. Terus ada terkait pekerjaan kayak aluminium, kaca, sebagainya ada. Ya, itu kadang-kadang kita ada pertemuan. Ya walaupun nggak agenda rutin, cuman kadang-kadang momen saat kita lagi ini ngopi-ngopi lah gitu. Nah, kita cerita-cerita. Jadi perkembangan terbaru gimana? Apalagi terkait dengan pekerjaan lah ya yang pasti pekerjaan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua Sobat Jagongan. Ketemu lagi sama gue Iwan. Kita ngobrol santai biasa di podcast Jagongan yuk. Nah, kali ini narasumber kita orang kita punya wacana ngebangun atau apa, nanti bisa ngobrol nih sama dia ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk dukung terus channel Jagongan yuk. Tinggal klik aja ya tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Jagongan yuk. Nah, kita nggak lama-lama langsung aja ngobrol sama Mas Sukron. Mas Sukron, alhamdulillah, terima kasih. Dingin banget tangannya, tenang aja Mas. Nah, oke, Sobat Jagongan, Mas Sukron ini dia banyak ceritanya. Dalam arti sekarang ini dia adalah usaha sendiri di jasa bangun rumah, renovasi segala macam. Tapi yang menariknya sebelum ini yang sekarang dia kerjakan, dia itu ada karyawan dan kerjanya di bidang otomotif. Jadi beda banget gitu ya. Nah, gimana ceritanya kita langsung aja. Gimana Pak Sukron? Aduh, langsung aja deh cerita. Ini kok bisa-bisanya dari istilahnya dulu di perusahaan sebelumnya, waktu masih kerja itu pegang mesin berarti? Betul Pak. Jadi begini Pak, waktu itu saya memang dikerja di sebuah perusahaan, vendornya Astra Honda Motor ya, tepatnya di daerah Tangerang, Tangerang Kota, Batu Ceper lah ya. Nah itu seiring berjalannya waktu, saya itu kan orangnya, mohon maaf nih ya, saya itu orangnya pengen tahuan. Artian saya di situ alhamdulillah udah karyawan. Cuman suatu ketika saya ikut dengan om dan mertua yang kebetulan beliau itu semuanya profesinya sebagai pekerja ataupun kontraktor sipil. Berawal dari situlah waktu ada seandainya pas waktu hari libur, tanggal merah ataupun apa, saya ngikut minta izin ke mertua ke om, akhirnya diizinin. Singkat cerita, saya timbul ketertarikan. Kok beda banget dengan saya kerja itu di perusahaan yang mohon maaf nih, notabene semuanya ada aturan yang benar-benar harus kita nggak boleh dilanggar. Tapi kalau ini kan kerja, tapi kita bisa sambil mohon maaf nih, sambil ya ngobrol-ngobrol ringan lah ya, dalam artian ngobrol ringan. Tapi menghasilkan sebuah karya dalam artian di bidang sipil ini, ya, entah itu renovasi rumah, entah itu bangun dari nol, ataupun kita pekerjaan-pekerjaan interior di dalam artian yang ada hubungannya dengan pekerjaan sipil seperti itu Pak. Jadi apa ya, alhamdulillah dari hal penasaran saya itu timbullah niat buat saya pengen mencoba masuk ke dunia sipil. Yang pertama udah modal dari ilmu, dari memang saya otodidak Pak. Saya bukan orang kuliahan, saya bukan benar-benar arsitek ataupun enggak. Saya belajar otodidak karena kebiasaan, karena saya terjun sendiri dan saya mohon maaf ya berpikir oh kenapa. Jadi support saya sebenarnya
support saya itu yang mertua sama om saya. Mohon maaf, beliau itu bahkan pendidikannya lebih tinggi daripada saya, tapi beliau bisa pada ya dari hal seperti itulah, makanya saya timbul niat saya pengen nyoba di pekerjaan sipil gitu Pak. Terlepas dari bahwa di sana kan karyawan, kalau di sini lebih mungkin secara waktu lebih leluasa, masuk Quran bisa lebih menikmati gitu kan, lebih enjoy, lebih santai lah, mungkin bisa dibilang, walaupun sih secara kerjaan juga nggak santai-santai banget gitu. Belum lagi kalau lagu udah diuber-uber kan. Deadline ya. Nah, tapi secara ilmunya masuk Quran itu benar-benar berarti belajar dapat dari om dan mertua itu. Iya, betul, secara ilmu sipilnya gitu ya. Hitung-hitungannya segala macam. Ini adukan semen berapa kasar adukan semen. Iya. Tapi mohon maaf Pak, sebenarnya beliau itu cuma ngasih clue-nya aja, bukan ngajarin ini hitungannya seperti ini, nanti ketemunya. Enggak Pak, mohon maaf. Ya ini saya sampaikan realnya aja ya. Saya memang orangnya sekali lagi saya pemikir, penasaran. Memang tugas saya di awal suruh belanja tadinya. Jadi kita logistik lah ya. Logistik kalau bahasa kerennya sekarang. Logistik seperti itu. Habis sudah selesai belanja, saya ngikutin bantuin Pak, ngapain aja. Ibaratnya yang ngaduk, terus bantu-bantu si tukangnya. Nah, seperti itu. Tapi saya sambil berpikir juga, ini ternyata belanjaan saya tadi seandainya nih hebel sama semen sama pasir, jadi satu bidang ini modalnya sekian. Terus ongkos jasanya tukang sekian, pengeluarannya include-nya sekian. Terus harga jualnya saya cari-cari tahu ya dari relasi, dari ini. Ternyata kurang lebihnya ketemu di harga meter itu sekian kalau kita breakdown gitu. Jadi berarti istilahnya ketemulah. Kalau bahasa kerennya sih HPP-nya gitu. Betul, ya. Harga pokok produksi dari semen 2 sak, pasir 1 kol gitu. Jadi sama kalau dulu mungkin belum zaman hebel masih bata gitu kan. Bata merah 1 truk. Jadinya sekian meter kali sekian meter persegi gitu kan. Nah, ini kan berarti udah berapa lama masuk Quran? Kalau dari, mohon maaf, saya flashback lagi ya Pak. Dari saya kerja di perusahaan itu, kurang lebihnya saya masuk perusahaan itu kan 2007 awal. Terus saya menikah tahun 2008 pertengahan. Saya belajar mulai tertarik proyek 2010. Itu masih berarti statusnya saya double job Pak. Masih double job Pak itu. Saya mohon maaf saya belum resign kan. Jadi saya bingung nih. Saya timbul pemikiran, saya kepentok nih dalam artian saya gimana cara bagi waktunya. Sedangkan waktu itu saya kan non shift Pak ya. Jadi pagi terus. Saya berpikir, alhamdulillah saya minta izin ke atasan saya Pak. Saya minta kena shift aja, kena shift kan bisa pagi, sore atau malam. Nah, di shift malam sama pagi itu, saya kalau untuk shift malam berarti pulang kerja saya langsung ke proyek Pak. Begadang. Memang seperti itu Pak. Itu real Pak, benar-benar saya jalanin itu. Terus kalau untuk shift sore itu berarti paginya saya ke proyek sampai jam 12. Jam 12 saya istirahat, prepare baru langsung saya ke kantor, ke perusahaan, baru saya kerja. Karena kan masuknya jam 3 ya Pak. Nah, seperti itu. Itu berjalan selama kurang lebih 5 tahun Pak, double job. Masya Allah, luar biasa. Perjuangan ya. Iya. Belajarnya. Saya nggak mau, mungkin setiap orang kan ada ceritanya Pak. Betul. Kurang lebihnya seperti itulah yang saya rasakan, yang saya alami. Tapi alhamdulillah, waktu saya mau menentukan saya itu harus fokus satu titik itu, saya sekali lagi saya sudah kan itu berarti saya punya bendera sendiri, dalam artian saya udah nggak ikut mertua ataupun ikut om. Saya dipentokkan dengan sebuah peristiwa yang waktu saya kerja, saya harus ketemu sama klien saya, sama customer saya. Nah, di saat seperti itulah saya memang harus berpikir, memang kita harus memilih satu pilihan dari beberapa pilihan, termasuk
pekerjaan lah ya karena ya mau nggak mau saya harus mau. Maka dari situlah saya langsung ada niatan untuk resign Pak. Seperti itu Pak. Iyalah istilah kalau bahasa orang sini jangan kemaruk lah gitu. Semuanya pengen diambil gitu kan. Betul. Saya juga nggak mau gitu. Intinya seperti itu. Tentu ya memang karena buat sebagian orang untuk mengambil keputusan mengambil keputusan berwira swasta, menentukan usaha sendiri itu nggak mudah dan udah gitu nggak enteng gitu kan rasanya gitu kan. Karena satu sisi ini udah rutin nih tiap bulan gitu kan nggak ngapa-ngapain, tapi satu sini yakin nggak ya bisa nggak ya gitu, walaupun mungkin secara waktunya lebih leluasa, udah di sana kan gue jadi bos kasarnya gitu kan, tapi tidak hanya sebatas itu kan, punya tanggung jawab apalagi nanti pasti ngatur anak buah, bagaimana menghidupi, jangan sampai nauzubillah min dzalik sampai istilahnya sampai putus lah gitu kan, nggak ada kerjaan, gimana nasib mereka, sepiring bapaknya kan nanti ada istri, ada anak-anak, ini berapa piring yang harus saya hidupi gitu kan, tanggung jawab moralnya di situ kan. Betul Pak. Oke. Nah, di awal-awal istilahnya kalau saya memahaminya begitu kita terjun langsung ya, begitu udah 100% nih Mas Sukron memutuskan untuk di sipil. Kan sama lah mungkin kayak anak kecil dari belajar jalan masih dipegangin, terus dilepas gitu kan, oleh gitu. Nah, menurut Mas Sukron tantangan terbesarnya apa di situ waktu itu? Nah, memang ya saya kan waktu mau memutuskan untuk resign dari pekerjaan yang di perusahaan itu kan saya harus pasti cerita ke istri yang pasti, karena kan ada tanggung jawab, mohon maaf, ada di belakang saya itu ya anak ya istri, nah, mungkin ya ada orang tua yang saya harus masih tanggung gitu ya. Istri sih waktu itu ya jujur ya Pak, mungkin biasa udah ada bulanan, uang bulanan yang nanti udah ditata alokasinya ke sini. Nah ini harus memulai dari nol, belum tahu nanti gimana pasti goyang Pak, saya yakin. Cuman saya meyakinkan istri saya, insya Allah saya bisa. Yang penting doa kamu, support kamu, insya Allah bisa. Nah, istri akhirnya pokoknya intinya berpikir beberapa hari baru oke lah ya. Kalau memang niat kamu udah seperti itu, insya Allah kita ikhtiar bareng-bareng. Kalau memang niatnya seperti itu ya semoga nanti jalan lancar, aman. Nah, akhirnya itu Pak, udah saya mengajukan surat pengunduran diri, tapi juga nggak langsung di ACC Pak sama atasan saya. Ada jeda waktu kurang lebih 2 bulan Pak saya baru di ACC. Ya karena apa? Ya mungkin ya mohon maaf ya, saya nggak berani nyebut pribadi saya itu disayang atau dibutuhkan, enggak Pak. Ya karena yang menilai kan atasan saya. Jadi yang penting saya udah mengajukan, beliau itu ternyata masih memantau saya. Kamu mau resign mau ngapain? Ya kan seperti itu Pak. Terlepas dari memang sih ada kaitan juga saya masuk di situ itu ada yang masukin saya dan yang masukin saya itu di situ ya mohon maaf ada jabatan tertentu. Cuman kan saya juga nggak ngejual beliau karena kalau saya kan orangnya tipikalnya mohon maaf saya bukannya saya sampaikan lagi, tipikalnya kalau memang saya udah kerja saya totalitas dan saya nggak mau bawa-bawa si A si B ataupun siapa yang mungkin saya enggak. Ya kalau memang dari bagus mohon maaf ya memang apa ya karena saya totalitas di situ. Kalau jelek ya saya nggak mau sih jadi saya juga. Saya nggak mau dijelekin. Mohon maaf orang-orang tersebut yang ini saya jadi ke bawah saya enggak. Jadi seperti itu Pak. Nah setelah kurang lebihnya 2 bulan saya memang udah bener-bener mentok itu Pak. Sampai mohon maaf nih mungkin ada cerita jeleknya juga ya. Dalam arti gini loh, kok kenapa nggak di ACC sih? Saya sempat nggak masuk itu kayak Senin Kemis, pakai puasa jadinya. Senin saya nggak masuk. Emang puasa kali? Ya enggak, itu posisi. Jadi pikiran, mohon maaf, pikiran apa ya? Pikiran mentok saya itu biar saya langsung dikeluarin. Ternyata enggak. Ternyata salah. Sampai saya bosan sendiri, saya mentok. Akhirnya saya ngadep ke atasan saya yang saya benar-benar sharing, benar-benar oh ceritanya begitu. Iya Pak, saya udah ada
intinya udah ada planning, saya memang mau ke bidang sipil. Okay. Oh gitu, terus coba saya ceritain, saya ceritakan, singkat cerita, kepala saya sama wakilnya itu, ya udah kalau memang seperti itu, ya kita bisa nggak bisa maksa kamu, ya udah nanti saya tanda tangan, terus dibawa ke yang terkait, nanti bahwa saya udah di ACC itu. Ya. Nah mulai dari situlah saya ya udah terlepas dari perusahaan, langsung ya ibarat kata kita sayonara teman-teman. Akhirnya. Nah ini tapi di sipil kan, di sipil juga kan saya pikir perkembangannya juga pesat ya gitu kan sekarang. Nah Mas Sukron untuk istilahnya bisa selalu mengikuti tren lah bahasanya gitu ya. Mas Sukron belajar dari mana nih Mas Sukron? Maksudnya kalau kayak HP teknologi itu kan memang cepat banget kan pergerakannya. Sekarang udah keluar baru lagi. Nah kalau di sipil itu juga ada perkembangan setahu saya gitu ya. Iya. Kalau saya pribadi itu Pak, pertama ya kita nggak ngilangin ya teknologi lah ya pasti yang pertama. Yang kedua kita punya circle Pak. Jadi kita punya komunitas. Di komunitas itu nggak cuma orang sipil saja Pak, ada beberapa interior juga ada, ada terkait untuk pekerjaan jalan ada, terus ada terkait pekerjaan kayak aluminium, kaca sebagainya ada, ya itu kadang-kadang kita ada pertemuan, ya walaupun nggak agenda rutin, cuman kadang-kadang momen-momen saat kita lagi ini ngopi-ngopi lah gitu. Nah kita cerita-cerita gitu. Jadi perkembangan terbaru gimana, apalagi terkait dengan pekerjaan lah ya yang pasti pekerjaan. Nah terus kalau kita ketemu yang orang-orang sipil terkait itu, ada Pak nanti pasti timbul ya kebanyakan timbul istilah-istilah baru ataupun yang belum mungkin kita ketahui. Kalau saya kan orangnya nggak maluan Pak, dalam artian kalau memang saya ngerti saya nanya Pak. Iya, iyalah daripada sesat di jalan. Saya nanya Pak. Nah nah iya karena saya inget banget kalau dulu saya cuma taunya kalau mau bikin bangunan tingkat lah, itu kan untuk rumah ya, kita bicara skala rumah aja. Gitu. Itu kan harus ngedam, diganjel lah bawahnya tuh entah pakai kayu atau bambu gitu kan untuk nahan si lantainya itu yang mau dicor gitu. Tapi ternyata belakangan, karena apa? Saya tahunya sebelah rumah itu dia jadi cuma pasang besi kiri kanan udah tempel kayak papan triplek tapi bukan triplek ya, beton gitu maksudnya semen gitu. Tapi cepet banget sekarang itu. Walaupun mungkin secara kualitas karena itu tipis lah sekitar mungkin hanya 8 atau 10 cm tebal si lembarannya itu. Ya itu Pak, kata saya ngobrol juga sama sebelah itu, ya memang lebih cepat Pak sekarang, cuma istilahnya suara itu masih agak lebih terdengar katanya kalau apalagi lari-lari di atas buruk gitu. Tapi ya itu kan bagian dari sipil ya. Iya betul nah, Pak. Sekarang Mas Sukron timnya ada berapa Mas Sukron? Tim langsung yang di bawah Mas Sukron? Kalau sekarang itu kurang lebihnya, kalau saya sih gini Pak, fleksibel ya. Dalam artian fleksibel itu memang ada stay yang nanti saat saya itu butuh saya panggil. Dalam artian mereka bisa, kalau bahasa keren kita bahasa orang Barat, ngaret dulu dah kamu. Jadi cari pekerjaan di luar dulu gitu Pak. Mungkin kalau secara yang umumnya freelance lah gitu ya. Betul, Pak. Jadi bukan karyawan tetap seperti itu gitu ya ikut. Nah itu kan butuh apa, di sipil itu diantaranya butuh apa bahasanya ya, rapi, telaten gitu, apalagi kalau kayak tembok-tembok ini karena kita kerjain sendiri jadi agak gimana gitu, ada motif-motifnya kan. Nah itu istilahnya menentukan standar kerjanya Mas Sukron itu gimana Mas Sukron? Kalau untuk itu kan berarti kan udah masuknya kan checklistan terakhir ya Pak. Jadi penilaian kita, ya disitulah nanti kita akan dinilai si customer kita ataupun owner kita. Makanya biasanya kalau saya pribadi ke tim terkait biasanya kita ada briefing Pak. Jadi setiap saatnya kita mau awal proyek kita ya mohon maaf kita rutinitas nantinya ya berdua dulu briefing seperti itu, nanti ada discuss arahannya seperti apa. Biasanya kalau memang proyek itu rumahan dalam artian kan ada yang
ada pola gambarnya, ada yang enggak, Pak. Kalau yang enggak, biasanya kita discuss bener-bener detail lah. Tapi kalau memang ada gambar ya nanti terkait, berarti kita ada acuan gambarnya, kita bahas nanti set plan-nya seperti apa, langkah-langkahnya yang kita mau kerjakan itu seperti apa. Nah nanti biasanya seperti itu kan ada kepala tukang, Pak. Jadi mohon maaf, tanpa saya ya bisa jalan dalam artian karena nanti ada kepala tukang itu yang nanti mengatur semuanya, proses pekerjaannya. Sudah mendelegasikan. Betul, gitu Pak, ya. seperti Jadi itu. dia tanggung jawab di lapangan lah. Iya. Nah, Mas Sukron, kan namanya pekerjaan sipil ya, ngebangun atau apa. Pasti kan Mas Sukron sekarang posisinya udah sebagai bosnya nih gitu kan, pemimpin lah yang istilahnya yang untuk dapetin order atau apa kan lebih ke Mas Sukron. Kalau mungkin sebelumnya kan lebih di karyawan itu ya cuma di entah dulu entah di kantor atau di pabrik gitu kan, lebih bekerja ya udah sendiri aja gitu, nggak ketemu orang, nggak ketemu banyak orang. Nah kan sekarang udah banyak ketemu orang nih. Betul, gitu kan. Kadang juga menurut saya ada beberapa yang terkendala dengan mereka berkomunikasi dengan orang. Iya, Pak. Ya. Nah sementara Mas Sukron sekarang, wah saya ketemu si A, pasti juga macam-macam kan. Customer ada yang oh ya udah masuk ke ada nggak bisa pokoknya ini gitu. Gitu. Ada, Pak. Gimana masuk ke Kalau saya pribadi sih gini, Pak. Ya intinya apapun pekerjaan kita itu pasti ada plus minusnya. Dalam artian ada risikonya. Salah satu risiko di pekerjaan saya ya seperti itu. Kalau untuk dari discuss ya ataupun kita ketemu dengan si pemilik ataupun si customer kita, ya memang kita harus benar-benar berlapang dada dalam artian sesabar-sabarnya. Pokoknya kalau sabar ada habisnya ya itu nggak ada habisnya, Pak. Harusnya. Namanya sabar ada habisnya kan nggak sabar. Berarti nggak sabar, betul. Pokoknya sesabar-sabarnya kita, Pak. Ya memang sih, mohon maaf kita cuma manusia biasa. Kadang-kadang ada juga yang mohon maaf nih, kalau saya bilang bikin bener-bener gemes. Padahal kita udah presentasikan, udah kita narasikan, udah kita jelaskan dengan sedetail mungkin ada udah dengan segamblang mungkin buat kita. Cuman kan ya namanya apa ya? Mungkin sekali lagi tuntutan dari pelanggan. Iya, ya memang kita ya mau nggak mau ya harus ngerti, Pak. Kitanya yang harus ngerti, bukan si pelanggan itu yang harus ngerti kita. Ya harusnya sih kalau bisa imbang ya. Cuman kan ya nggak semuanya seperti itu, Pak. Tapi kan karena beliau itu yang bayar kita ya mau nggak mau ikutin lah kayak begitu sih, Pak. Iya, karena istilahnya ya saya juga dulu waktu kerja walaupun bukan di bidang sipil gitu ya. Tapi banyak ketemu customer gitu kan, banyak ketemu pelanggan. Ya udahlah, 1000 macam lah terus satu macam. Yang baik, yang ramah, yang bahasanya yang jutek, yang maunya aja diturutin gitu kan. Oke deh gitu ya. Iya, seru ya Mas. Ya karena gini Pak, kalau saya pekerjaan untuk bidang saya sekarang itu banyak tantangannya, Pak. Alhamdulillah saya kan ya sesuai dengan logo saya dan moto saya orangnya senang tantangan, cuman dalam artian ya tantangan-tantangan yang memang nanti endingnya itu ada tambah ilmu di saya pribadi gitu loh, Pak. Jadi bukan cuma sekedar tantangan-tantangan kita selesai udah selesai enggak, tapi ada momen-momen yang harus kita save, yang saya simpan nanti ya mungkin kali aja nanti bisa saya sampaikan ke tim saya terkait nanti pas waktu saya briefing, terkait kita pas discuss ataupun pas ngobrol santai seperti ini. Saya juga sebenarnya pengen ngobrol santai seperti ini sama tim saya lah, dalam artian makanya kadang-kadang kalau pas ada waktu jeda ataupun pas mohon maaf si tim saya dan saya itu nggak terlalu capek, kadang-kadang saya ngundang lah, ayo ngobrol aja dulu ya, ngobrol-ngobrol santai. Jadi kita bukan ya mungkin ada 1-2 kita selipin dengan pekerjaan, cuman nggak murni kita terlalu mohon maaf urat itu harus enggak juga. Jadi makanya Mas Sukron saya panggil buat jagongan. Betul Pak. Siap. Selama perjalanan berarti sudah mulai dari awal bekerja atau melakukan pekerjaan sipil ini di bidang sipil, udah berapa tahun berarti Mas Sukron? Kalau untuk pekerjaan sipil dari saya mulai belajar ya Pak, berarti 2010, berarti sampai sekarang 16 tahun lah. Kurang lebihnya 16 tahun Pak. Cuman
di 2010 sampai 2015 itu kan saya masih double job Pak. Iya. Dengan saya ikut si Om sama mertua. Nah di 2015 akhir saya mulai, mohon maaf, ya istilah ngetrennya saya pasang bendera sendiri, cari owner sendiri, cari relasi sendiri, ya, cari tim sendiri. Nah, karena apa ya? Saya itu nggak mau kesannya itu, pokoknya nggak ada beban lah nanti di belakangnya. Ya saya sih nggak munafik, saya jujur, saya sangat bersyukur dapat mertua yang sudah ngasih ilmu dalam artian walaupun sengaja ataupun nggak sengaja itu saya curi ilmu beliau, ya kan saya curi Pak itu sebenarnya. Menyerap. Ya, menyerap. Bukan curi, menyerap gitu. Seperti itu. Alhamdulillah sih udah ditempa juga walaupun dalam konteks nggak terlalu vulgar. Vulgar itu detailnya, oh kamu harus seperti, enggak juga sih. Karena saya sendiri memang sudah ada niatan, niatan, oh saya resikonya ikut belajar itu ya saya memang sebenarnya intinya buat cari ilmunya itu. Makanya ya itu lagi Pak Iwan, saya itu bukan orang kuliahan, bukan yang apa sih gelar kamu apa, ataupun gambar kamu seperti, ya alhamdulillah saya itu ya bisa lah Pak, gambar-gambar sedikit mau bisa ya, cuman memang nggak kayak arsitek gitu. Jadi kalau memang seandainya nih, kalau angan-angan, oh kurang lebihnya seandainya kita ketemu sama customer kita, pas kita visit, kita discuss di lokasi, oh dengan kondisi seperti ini, seandainya beliau-beliau itu menginginkan masukan dari saya, oh kurang lebihnya seperti ini Bapak, Ibu. Nah mungkin kalau untuk polanya saya udah ada gambar nih, seandainya digambar dengan coretan tangan, sketsa ataupun sebagainya, saya udah ada pola. Cuman kalau untuk aplikasikan dengan yang sekeren sekarang, kelasnya arsitek ya memang 3D lah segala macam. Ada terkait, ada yang bidangnya tersendiri, yang terkaitnya sendiri gitu Pak. Iya. Nah dari pengalaman katakan berarti sekitar ya 10-11 tahun lah ya, kalau dari 2015 itu kan sampai saat ini gitu di 2026. Mas Sukron, dari pengalaman Mas Sukron, pernah yang topnya, yang waduh ini alhamdulillah nih, the bestnya nih, itu ngerjain apa Mas Sukron? Ngebangunkah atau renovasi tapi rumah gede gitu? Oh ya, itu kayaknya sebenarnya bukan masalah rumah gedenya Pak, tapi pekerjaan itu alhamdulillah masuk itu beruntut, walaupun nilainya nggak gede, tapi ya sekali lagi dalam tanda kurung kan, yang pasti intinya apapun pekerjaannya kan yang dilihat, oh pendapat saya ini cepat dah itu Pak. Kalau buat saya the bestnya bukan seperti itu. Putarannya dong. Itu. Jadi ya ada Pak, momen-momen seperti itu ada waktu itu. Jadi udah ada pekerjaan masuk, ya durasinya nggak lama, tapi udah ada masuk lagi. Makanya yang di awal tadi saya bilang kalau saya itu tim itu ya nanti tergantung kebutuhan Pak. Ya bisa, kalau untuk pokok yang sekarang kurang lebihnya 10 orang Pak. Cuman manakala ada beberapa proyek masuk lagi ya bisa, waktu itu pernah terbanyak itu sekitar ya 35-an, bahkan 50 pas waktu mengerjakan di ruko Citra Garden Bintaro. Citra Garden Bintaro itu kan kalau untuk proyek-proyek massal, saya bilang massal ya, itu memang spesifikasinya kan sendiri-sendiri Pak. Jadi ada tukang gali sendiri, tim gali sendiri, tim besi sendiri, terus tim masang bata ringan sendiri, tim listrik sendiri, tim finish sendiri, tim plafon sendiri. Nah seperti itu. Makanya jadi banyak Pak. Ya sebenarnya ada keterikatan banyaknya ya karena jadi satu paket itu. Ya kalau di breakdown ya sebenarnya ya kalau di kelas saya ya masih itu sih Pak, masih apa ya tergantung kebutuhan aja sih Pak. Kalau memang saya di sekarang proyek saya butuhnya cuma 3-4 orang, ya udah seperti itu. Luar biasa nih Sobat Jagongan, kita banyak belajar sama Mas Sukron. Yang tadinya kerjanya awal di dunia otomotif, sekarang sudah punya, alhamdulillahnya punya usaha sendiri di bidang sipil, dia kontraktor. Mungkin Sobat Jagongan juga, nah kebetulan nih mau bangun rumah, mau renovasi rumah, nanti bisa lihat kontaknya di kolom deskripsi. Mas Sukron, terima kasih banyak, obrolannya luar biasa ini.
bikin semangat, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi yang muda-muda Sobat Jagongan. Jangan pernah untuk bertahan atau ketahan di satu titik aja, teruslah berkembang, berusaha, yang penting mau belajar dan selalu berpikir positif ya Mas? Betul Pak. Luar biasa nih. Saya belajar sama Sukron barusan. Sama-sama belajar Pak, saya juga lagi belajar. Nah, Mas Sukron, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Nanti insya Allah kita ngobrol lagi kalau ada kesempatan untuk topik yang lain. Langsung spesifik gimana saya mau ngebangun kandang burung, rumah kos-kosan gitu. Ya, nah Sobat Jagongan, jangan kemana-mana, terus dukung untuk channel Jagongan yuk. Sekian dulu ngobrol saya sama Mas Sukron tentang gimana membangun rumah dan perjalanan dia sampai bisa berhasil sekarang punya usaha sendiri. Ya, oke, terus dukung channel Jagongan yuk dengan klik tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifin lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada video terbaru dari podcast Jagongan yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, luar biasa.